Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di NTN University. Pada materi kali ini kita akan membahas Basic Device Knowledge Series. Di mana pada seri ini kita nanti akan membahas perangkat-perangkat jaringan dari sisi hardware atau perangkat kerasnya, baik dalam bentuk yang real device atau perangkat asli maupun perangkat simulasinya. Mulai dari spesifikasi, port-port yang ada, konfigurasi, harga, dan lain-lain. Mudah-mudahan dengan seri materi ini, teman-teman bisa menambah wawasan dalam mempelajari dunia jaringan komputernya. Baiklah, kita mulai pembahasan perangkat kita pada seri Basic Device Knowledge ini dengan membahas perangkat router. Ya, kita pada seri Basic Device Knowledge ini dengan membahas perangkat router. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah router. Perangkat ini biasa digunakan untuk menghubungkan antar perangkat jaringan yang punya segmen atau network IP yang berbeda. Ada banyak vendor atau perusahaan yang menghadirkan berbagai jenis router, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Di antaranya adalah dari merek Cisco System atau Microtik atau Juniper atau dan lain-lain. Perhatikan topologi berikut ini. Berbeda dengan perangkat switch yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, jika switch hanya menghubungkan antar perangkat dengan satu segmen network yang sama, misalkan kita punya jaringan dengan IP address 192.168.100.1/24 atau jaringan dengan segmen network 192.168.100.0, maka tidak bisa dihubungkan dengan perangkat yang punya IP network 192.168.1.0 yang hanya dihubungkan dengan perangkat switch saja. Kita bisa lihat di sini. Di sini sudah ada dua network IP yang berbeda. Ada jaringan A kita sebutnya dan jaringan B. Di jaringan A, networknya adalah 192.168.100.0/24 untuk di network A. Selanjutnya di network B atau di jaringan B, networknya adalah 192.168.1.0/24. Nah, untuk bisa menghubungkan network A dan network B, ini kita nggak bisa cukup hanya menghubungkannya menggunakan perangkat switch, ya. Jadi nanti kalau di ping dari sini perangkat yang ada di network A ke network B itu nggak akan bisa connect. Begitu juga sebaliknya. Perangkat-perangkat yang ada di network B ini nggak bisa connect ke jaringan yang ada di network A, ya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya perhatikan topologi berikut ini. Pada topologi ini sekarang sudah ditambahkan perangkat router agar kedua segmen IP yang berbeda dapat saling terhubung. Kita bisa lihat di sini, kalau tadi tidak ada router, ya, sekarang kita sudah ditambahkan router. Networknya sama seperti yang tadi, ada network A dan network B. Di network A, networknya adalah IP networknya adalah 192.168.100.0/24. Di network B, IP-nya adalah 192.168.1.0/24.
Nah, setelah di routing, karena sekarang sudah ada router, ya, setelah dikonfig routing, maka sekarang perangkat-perangkat yang ada di network A ini sekarang sudah bisa connect ke perangkat-perangkat yang ada di jaringan network B, ya. Kenapa? Karena sudah di routing, ya. Jadi untuk menghubungkannya kita perlu namanya perangkat router, ya, untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda, ya, yaitu jaringan A dan jaringan B-nya. Oke, perlu teman-teman tahu bahwa sesungguhnya secara hardware router itu sendiri adalah sebuah CPU komputer, sama seperti CPU komputer yang biasa teman-teman pakai untuk menjalankan program Office atau memutar multimedia player yang terdiri dari banyak komponen seperti memori, RAM, hard disk, prosesor, motherboard, power supply, dan lain-lain. Hanya saja pada CPU router hanya difungsikan untuk melakukan kinerja yang berkaitan dengan jaringan saja. Maka dari itu sumber dayanya lebih kecil dari CPU-CPU yang biasa kita pakai. Dalam standarisasi protokol jaringan OSI atau Open System Interconnection, router berada pada layer ketiga atau layer network. Kadang orang hanya dengan menyebut perangkat layer 3 saja. Sedangkan kalau switch itu berada di layer 2. Tapi ada juga yang memang switch yang bisa bekerja di layer 3 juga, ya, tapi tertentu. Sistem kerjanya, router akan mengatur lalu lintas data sesuai dengan tujuannya. Router juga akan membuatkan rute jalur terbaik ketika ada data yang akan dikirimkan ke luar jaringannya, yang biasanya disebut dengan routing. Oke, selanjutnya kita ke paket tracernya. Selanjutnya, pada materi Basic Device Knowledge Series yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah router dari vendor Cisco System. Dari berbagai seri mulai dari router PTNT 1841, 1941, 2620XN, 2621XN, dan seterusnya. Ayo kita mulai pembahasannya, dimulai dari router Cisco System dengan tipe router PTNT. Pada router ini, port defaultnya tidak banyak, hanya ada port konsol dan aux saja. Tapi walaupun begitu, teman-teman bisa menambahkan beberapa modul yang sudah disiapkan dan bisa teman-teman pasang pada 10 slot kosong yang disediakan. Berikut daftar modul opsional atau tambahan yang bisa teman-teman pasang di slot kosong di routernya. Yang pertama ada PT router NM1AM, ada PT router NM1CE, ada PT router NM1CFE, ada PT router NM1CGE, ada PT router NM1FFE, ada NM1FGE, ada NM1S, ada NM1SS. Jadi silakan dihafalkan untuk tipe-tipe modul opsionalnya. Mari kita bahas lebih detail dari daftar modul opsional pada router PTNT. Silakan teman-teman lihat dari fisikalnya dengan mengklik routernya dan pilih fisikal. Silakan teman-teman yang sudah membuka paket tracernya juga boleh ikutan sambil melihat, sambil mempraktekkan. Kita klik routernya untuk melihat fisikal, tapi sebelum itu kita lihat dulu port defaultnya, ya. Caranya tinggal diklik routernya, terus kita pilih inspect, ya. Terus kita pilih port status. Nah, di sini tidak ada port default yang terpasang di router PTNT ini, ya. Oke, lanjut. Kita akan balik lagi ke fisikalnya. Silakan teman-teman diklik routernya, terus pilih fisikal. Kita akan melihat secara fisikalnya. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah tampilan fisikalnya. Teman-teman bisa melihat ini posisinya.
sambil digeser ya. Di sini ada tombol power ya, ini adalah tombol power. Terus ada port konsol dan aux ya. Terus ada slot kosong yang nanti teman-teman bisa isi dengan modul-modul router ya. Di sini ada 10 slot kosong. Jadi ini ya nanti yang akan teman-teman isi ya. Jadi mulainya ya. Jadi nanti mulainya ini adalah slot 0. Jadi mulainya dari 0 ya angkanya. Slot 0, slot 1, slot 2, slot 3, slot 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi sebenarnya ada 10 karena mulainya dari 0 angkanya, maka jumlahnya 9 ya. Nilai angkanya 9 terakhirnya ya. Oke, kita hapus dulu. Ayo kita bahas modul-modul interface yang tersedia dan bisa dipasang di router PTNT ini. Kita mulai dengan modul PT Router NM1AM. Modul ini merupakan modul WJ1AM aslinya, yang merupakan satu port untuk koneksi ke saluran telepon dasar, dan port lainnya dapat dihubungkan ke telepon analog. Selanjutnya ada PT Router NM1CE. PT Router NM1CE ini memiliki satu port Ethernet yang dapat menghubungkan backbone dari LAN dan juga dapat mendukung 6 koneksi primary thread interface atau PTIC ke jalur ISDN agregat atau 24 port sinkron atau asinkron. Selanjutnya ada PT Router NM1CFE. Modul PT Router NM1CFE ini merupakan satu port fast Ethernet untuk digunakan pada koneksi dengan media kabel dengan speed maksimumnya sampai 100 Mbps. Ideal untuk berbagai penerapan jaringan LAN. Modul jaringan fast Ethernet mendukung banyak fitur dan standar internet networking. Selanjutnya ada PT Router NM1CGE. Modul ini sama dengan modul sebelumnya PT Router NM1CFE, tetapi dengan peningkatan speed yang bisa maksimal sampai 1000 Mbps atau 1 Gb per second. Selanjutnya ada PT Router NM1FFE. Ini merupakan single interface fiber optic dengan speed maksimalnya adalah 100 Mbps. Idealnya adalah untuk berbagai penerapan jaringan LAN. Modul jaringan fast Ethernet mendukung banyak fitur dan standar internet networking. Oke, modul selanjutnya ada PT Router NM1FGE. Ini juga sama dengan PT Router NM1FFE atau single interface fiber optic dengan peningkatan speednya. Kalau yang tadi 100 Mbps, sekarang speednya adalah 1000 Mbps atau 1 Gb per second. Lalu ada PT Router NM1S ya. Modul ini merupakan satu port serial yang bisa teman-teman gunakan untuk koneksi ke situs jarak jauh atau perangkat jaringan serial versi lama seperti Concentrator Synchronous Data Link Control atau SDLC, sistem alarm, dan perangkat paket melalui SONET atau POS. Selanjutnya yang terakhir ada modul PT Router NM1SS. Ini merupakan modul dengan 2 port serial dengan dukungan multi protokol yang fleksibel. Dengan setiap portnya dapat dikonfigurasi secara mandiri dalam model sinkron, sinkronus atau asinkronus. Oke, kita balik lagi ke paket dasarnya, basic paket dasarnya. Selanjutnya, cara memasangnya cukup mudah. Teman-teman tinggal matiin dulu power dari routernya, baru bisa memasang modul interface-nya. Kalau sudah, silakan pilih modulnya, diklik dan jangan lepas atau di drag ya, dan tempatkan di slot kosong dimanapun. Kalau sudah, jangan lupa untuk menghidupkan kembali power routernya sebelum keluar dari tampilan fisikalnya. Ya, jadi caranya seperti ini. Karena
posisi routernya masih nyala, ditandai dengan sini ya, tandai dengan lampu berwarna hijau sini. Maka kita matikan dulu sebelum memasang modul networknya ya. Caranya dengan diklik saja. Nah, maka sekarang sudah berubah jadi warna abu-abu ya, artinya power dari routernya sudah mati. Selanjutnya kita geser dulu. Nah, selanjutnya misalnya kita ingin memasang modul PT router NM1AM yang sini ya, yang pertama yang ini. Nah, teman-teman juga dan kalian pengen lebih jelas apa dari isi interface PT router NM1AM ini dengan membaca di sini keterangannya ada ya. Oke, untuk cara memasangnya kita hapus dulu. Untuk cara memasangnya silahkan diklik modulnya yang ingin teman-teman pakai, bebas ya, sini ini yang penting ini ya. Nah, misalkan kita akan memasang modul PT router NM1AM. Caranya tinggal diklik modulnya, jangan dilepas, terus tarik ke sini, geser. Nah, tempatkan atau posisikan di slot kosong yang tersedia di sini. Boleh di sini slot 0, slot di sini yang di tengah, atau slot yang di akhir, atau slot ke-9 juga boleh, silakan. Nah, nanti kita akan pasang di sini yang di awal atau di slot 1, di slot 0 ya. Oke, kalau sudah, tempatkan di sini terus dilepas. Nah, seperti ini ya. Di ini modulnya sudah terpasang di routernya ya. Oke, kita coba lagi. Kita akan pasang coba yang modul ini, modul PTNM1CF ini ya. Kita akan pasang, caranya sama kayak tadi, tinggal diklik, jangan dilepas, terus digeser ke slot kosong yang tersedia. Nah, untuk port yang kedua ini, untuk modul yang kedua ini, kita akan pasang di sini di slot yang ke-9 atau yang terakhir. Oke, kita pasang di sini. Nah, kalau sudah pasang semua, kita akan nyalakan dulu sebelum kita meninggalkan tampilan fisikalnya. Nah, ini kan masih powernya masih abu-abu ya warnanya, berarti powernya masih mati. Nah, sebelum kita keluar, ini kita nyalakan dulu. Nah, ini sekarang sudah hijau lagi, artinya modulnya routernya sudah nyala kembali. Oke, kalau sudah kita back. Nah, sekarang router ini sudah menyala. Kita bisa lihat di sini topologinya di port defaultnya. Kalau tadi kan kosong ya, karena sekarang sudah diisi PT router NM yang tadi kita pasang 2 ya. Nah, harusnya port defaultnya sudah nambah ya. Jadi silakan teman-teman diklik routernya, terus pilih inspect, terus pilih port status. Nah, sekarang sudah ada interface yang tadi kita pasang. Yang pertama ada yang interface modem ya, yang PT router NM1AM tadi, dan ada fast Ethernet di sini ya. Nah, ya, jadi seperti itu. Oke, berarti kita memasang modul interface-nya sudah berhasil ya, karena di sini sudah nampil. Oke, di close. Oke, router PTNT kita sudah clear ya, sudah jelas. Selanjutnya kita akan ke router berikutnya, yaitu router 1841 ya, ini ya, sini router 1841. Seperti biasa, kita mulai dari port defaultnya. Pada router 1841 terdapat port konsol dan port out. Selanjutnya ada juga 2 port fast Ethernet, ada USB dan VLAN 1. Tapi di VLAN 1 ini adalah port virtual ya, secara fisiknya sih tidak ada. Oke, walau sudah ada port default untuk koneksinya, kalau dirasa kurang, teman-teman bisa menambahkan modul-modul yang bisa dipasang pada 2 slot kosong yang tersedia. Adapun modul-modulnya adalah sebagai berikut. Ada HWIC 2T, ada HWIC 4ES, ada HWIC 8A, ada HWIC APIGB, ada WIC 1AM, ada WIC 1Net, ada WIC 1T, WIC 2AM, WIC 2T, ada WIC cover yang terakhir. Mari kita bahas lebih detail dari daftar modul opsional
yang ada pada router 1841, silakan teman-teman lihat dari fisikalnya dengan klik routernya dan pilih fisikal, sama kayak tadi ya. Silakan teman-teman diklik routernya di router 1841, terus oh ya, sebelum ke fisikalnya, seperti yang tadi kita cek dulu port defaultnya dengan cara diklik routernya, terus pilih inspect, terus pilih port status. Ya. Di sini sudah ada port defaultnya, yaitu fast Ethernet 00, ya. Terus ada fast Ethernet 01. Terus ada juga VLAN 1, ya. VLAN ini adalah virtualan, ya. Jadi nggak ada interface-nya, ya. Adanya cuma di sistem. Oke, karena kita sudah melihat port default-nya, kita sekarang masuk ke fisikalnya. Silakan teman-teman diklik routernya, terus masuk ke fisikal. Oke, nah ini adalah tampilan fisikalnya. Terus dulu, kita bisa lihat di sini port ada di sini ada port defaultnya, yaitu dari ada ini port fast Ethernet 00 dan 01, ya. Terus ada port konsol, ada port aux, dan ada slot kosong, ya, slot 0 dan slot 1, ya. Jadi teman-teman bisa mengisi slot kosong ini dengan modul-modul interface yang nanti akan kita bahas pada materi ini. Nah, ini adalah nomor powernya, ya. Oke, kita akan bahas detail untuk network modulnya yang bisa dipasang di slot kosongnya. Ayo kita bahas modul-modul interface yang tersedia dan bisa dipasang di router 1841 ini. Kita mulai dengan modul HWIC 2T. Ya, ini adalah modul HWIC 2T. Modul ini merupakan buah port serial dengan kapasitas tinggi yang bisa teman-teman pakai untuk koneksi ke WAN. Ya. Selanjutnya ada modul HWIC 4ES. Ya. Modul ini adalah 4 port Ethernet untuk difungsikan sebagai port switch. Ya. Untuk switch. Ya. Jadi kalau port Ethernetnya kurang, teman-teman bisa memakai modul ini. Oke, selanjutnya ada modul HWIC 8A. Ini adalah port serial 232 yang bisa teman-teman pakai untuk koneksi remote console hingga ke 8 perangkat dengan bantuan konverter. Selanjutnya ada modul HWIC APAG. Ini merupakan interface access point yang bisa teman-teman pakai untuk koneksi perangkat wireless dengan standar single band 802.11bg atau dual band 802.11 ABG yang berjalan pada frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz. Selanjutnya ada modul WIC1M. Ini merupakan modul dengan dua interface RJ11 yang dapat digunakan untuk koneksi dengan layanan listrik telepon rumah. Selanjutnya ada network modul WIC1NF. Ya, ini adalah satu port interface Ethernet dengan speednya 10 Mbps untuk membangun jaringan LAN. Ya. Selanjutnya ada WIC1T. Ya, ini merupakan single port jaringan interface yang bisa teman-teman pakai untuk layanan akses WAN untuk situs jarak jauh. Selanjutnya ada WIC2AM. Sama dengan WIC1AM, modul ini merupakan modul dengan dua interface RJ11 yang dapat digunakan untuk koneksi ke jaringan WAN lewat layanan basic telepon rumah. Memiliki dua port modem yang memungkinkan dapat terkoneksi dengan multi komunikasi data. Nah, selanjutnya ada modul WIC2T. Ini adalah modul port serial interface. Modul ini sudah support untuk multi protokol yang fleksibel. Selanjutnya yang terakhir ada WIC cover. Ya, di WIC cover ini tidak ada interface, hanya penutup
slot saja ya. Oke, kita balik lagi di orkestrasinya. Oke, selanjutnya cara memasangnya cukup mudah, sama dengan router sebelumnya, yaitu router PTNT yang tadi kita bahas, yaitu teman-teman tinggal matiin dulu power dari routernya, baru bisa memasang modul interface-nya. Kalau sudah, silakan teman-teman pilih modulnya dan diklik gitu ya, diklik terus jangan dilepas, terus digeser, terus tempatkan di slot kosong yang teman-teman tuju ya, boleh di slot 0 atau di slot 1. Kalau sudah dipasang, sudah selesai memasangnya. Untuk sebelum kembali, teman-teman silakan dinyalakan dulu power dari router. Tadi kan sudah karena tadi kan kita mematikan power dari routernya. Oke, kita akan cobain. Silakan teman-teman diklik routernya di router 18.1 ya, terus masuk ke physical, Nah, ini adalah tampilan fisikalnya. Selanjutnya teman-teman silakan pilih model yang nanti akan mau dipasang di slotnya ya, yang dibutuhkan. Misalkan kita mau memasang HWIC 4ES ya, maka silakan diklik modulnya, jangan dilepas, terus tarik atau drag ya, digeser kemanapun posisi yang teman-teman inginkan, misalkan di slot 1 ya. Nah ini kan karena modul powernya masih nyala, jadi kita matikan dulu yang ini. Nah, ya, kalau sudah, kita tarik lagi, diklik modulnya yang akan kita pilih, terus tarik ke sini, jangan dilepas. Nah, kalau sudah diposisikan di sini, baru boleh dilepas. Nah, modulnya sekarang sudah terpasang di slot 0 ya, yang slot kosong di router 18.1. Selanjutnya, kalau misalkan teman-teman butuh juga yang lain, misalkan kita coba pasang yang WC1AM ya, sini ini yang ini WC2T ya. Silakan dipilih dulu modulnya, terus diklik, jangan dilepas, terus geser di sini di slot 01-nya lagi, yaitu di slot 1 ya. Silakan diklik, terus ditempatkan di sini, terus baru dilepas kliknya. Nah, selesai. Ini jadi nanti teman-teman boleh ini di slot 1, ini juga boleh di slot kosong ya, boleh dibalik-balik, terserah bebas posisinya. Oke, kalau sudah memasang modulnya, jangan lupa dinyalakan dulu power routernya sebelum kita back ya. Oke, kita back sekarang karena sudah dinyalakan power dari routernya. Oke, nah kalau sudah dipasang tadi modulnya, sekarang kita akan cek modul defaultnya sekarang apakah nambah atau enggak ya. Kalau nambah berarti modul yang tadi kita pasang itu berhasil ya. Kita cek caranya, diklik routernya, terus pilih inspect, terus pilih port status. Nah, sekarang sudah ada tambahan port yang tadi kita tambahkan modul lewat modul interface ya, modul network. Yang pertama ada ini yang yang default, yang awal ya, sebelum dipasang modul tambahan. Ini juga modul default awal sebelum dipasang modul tambahan. Nah, ini yang baru. Ini ada tas Ethernet 00, 01, 02, 03 ya. Ini adalah modul yang tadi yang 4 switch ya, 4 port. Selanjutnya modul yang kedua tadi yang kita pasang adalah ini, ada serial 01 dan 011 ya. Jadi ini modul 1, ini modul 2 yang tadi kita pasang ya, berarti sudah berhasil masang modulnya. Oke, kalau sudah, kita back. Nah, oke, untuk materi pada pertemuan pertama seri Basic Device Knowledge Router ini selesai. Untuk pembahasan seri router lainnya, kita lanjut di episode berikutnya atau di part berikutnya. Jika ada yang kurang paham pada materi ini, teman-teman bisa tanya di kolom komentar di bawah judul video ini. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya kita semua bisa belajar dari video-video yang ada di channel ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Upgrade your skill, upgrade your life. Salam engineer.